Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat semua Bapak Ibu yang sudah setia mengikuti Postpreneur kita setiap Kamis. Hari ini Postpreneur kita memasuki episode ke 140 hari ini. Luar biasa. Di Kamis 21 November 2024, hari ini topik yang mau kita angkat adalah membangun kesadaran terkait cyber security. Nah, ini penting nih, jangan cuma bisa ngeklik, 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 tahu-tahu akunnya dibajak gitu ya, rekeningnya kebobolan. Harus ketika kita menggunakan handphone pintar, perilaku kita juga harus ikut pintar. Gitu. Nah, ini sudah hadir bersama dengan kita seperti biasa Pak Joni Eka Putra dari PT Pos Indonesia. Selamat siang Pak Jon, gimana kabarnya? Siang Pak Riki, sehat walafiat Pak Riki. Sehat ya, wah luar biasa. Oke, Makasih Mas Agung udah hadir ya. ya, Siap, sama-sama Pak. oke. Pak Jon boleh Alhamdulillah. dibuka postpreneur kita ke 140 hari ini sama diberikan sedikit informasi topik yang mau diangkat keamanan cyber security-nya nih Pak. Silakan Pak. Oke, oke, terima kasih Pak Riki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillah kita pada hari ini kita mengikuti kegiatan webinar Postpreneur ke 140. Terima kasih banyak kepada Mas Agung yang sudah hadir berkali-kali juga di Postpreneur kita pada hari ini, pada channel ini. Terima kasih Mas sudah hadir dan sesi Ya. kali ini Mas Agung akan memberi paparan tentang kesadaran cyber security di era digital buat para pelaku usaha. Juga yang hormati Pak Riki, teman saya mengadakan kita acara ini serta teman-teman para peserta webinar yang sudah bergabung di Zoom ini. Bagi yang baru bergabung, ini adalah kegiatan yang ke-140. Kita melakukan setiap Kamis dengan tema-tema tentang bisnis, tentang teknologi, tentang marketing, tentang digital marketing, tentang ekspor, bahkan tentang impor pun kita akan pernah kita tampilkan. Silakan akses juga di YouTube-nya Postpreneur dan YouTube-nya IAK Logistik. Bapak Ibu sekalian, kegiatan ini juga menjadi channel bagi Pos Indonesia untuk menawarkan kerjasama dan menyampaikan informasi tentang layanan Pos Indonesia. Pos Indonesia sudah punya dua platform digital yaitu Pos Aja dan Pospi. Dua aplikasi ini bisa di-download di Play Store maupun di App Store. Kalau Pospi itu aplikasi digital untuk layanan keuangan, bisa kirim uang, bisa kirim wesel melalui aplikasi Pospi, bisa bayar-bayar listrik dan sebagainya. Skala fitur layanan keuangan itu ada di aplikasi Pospi. Kemudian di aplikasi Pos Aja itu aplikasi untuk layanan kurir kita, untuk permintaan pick up, untuk cek tarif, untuk tracking kiriman itu sangat berguna bagi terutama bagi pelaku usaha UMKM ya untuk bisa melakukan proses permintaan pengiriman dan cek tarif serta tracking. Kemudian nanti setelah webinar Pak Mas Agung paparkan tentang materi ini, nanti Pak Riki akan juga di sisi akhir akan menyampaikan tentang peluang usaha agen pos. Jadi teman-teman Postpreneur ini juga setiap hari kita hadirkan tentang bagaimana kombinasi antara bisnis digital di luar sana kemudian digabungkan dengan layanan dari Pos Indonesia yaitu layanan untuk agen pos sebagai salah satu mitra usaha yang bisa dimiliki oleh para masyarakat. Jadi masyarakat bisa punya usaha agen pos dan bisa mendapatkan cuan. Dan nanti istilahnya Parik itu double cuan dari produk yang laku, dari ibalnya juga laku. Tema kali ini, saya kemarin 2 minggu lalu mendapat informasi dari salah satu member kita itu ke kebobolan rekening dia melalui file PDF ternyata, Mas Agung. File PDF beliau klik dari ini seolah-olah dari Ditjen Pajak, dari SPT Pajak gitu ya.
Dia klik begitu langsung macam-macam lah di situ sehingga error dan akun WA-nya itu di handle oleh si hacker lah, katakanlah begitu. Dan rekeningnya juga hilang gitu, saldo rekeningnya hilang gitu. Dan saya pikir kenapa ya PDF itu bisa menjadi salah satu file untuk bisa mencuri data ya. Kemarin ada file APK itu mungkin orang bisa paham ya. Tapi sekarang file PDF juga bisa di salah satu umpan ya, pancing bagi orang-orang yang berbuat kejahatan begitu. Jadi kita sangat aware bagi para pengusaha karena kita banyak menghandle grup WA yang juga ada lebih dari 3 ribuan lah, 2 ribu, 3 ribu, 4 ribu, sampai 5 ribuan lah untuk para member WA yang orang japri-japrian gitu ya, share gitu ya, apalagi settingan handphonenya langsung terdownload gitu. Ya Pak Riki, Mas Agung, ada handphone itu langsung otomatis kan, jadi settingan-settingnya itu bisa langsung download, otomatis langsung selesai itu. Jadi handphone ini ada settingannya, setiap WA itu ada settingan bahwa bisa di download itu kalau diperintahkan oleh kita download gitu, tidak download otomatis. Nah, nanti Mas Agung akan paparkan juga bagaimana pola-pola fraud, ya kita katakan fraud ya, kejahatan cyber itu yang harus kita ketahui pola-polanya sehingga kita bisa mengantisipasi segala kerugiannya. Tentu ini sangat bermanfaat bagi kita semua untuk mengamankan bisnis. Ya UMKM kan punya rekening di handphone, Pak Reki ya ada digital money gitu ya, semua sangat-sangat bahaya kalau uangnya bisa hilang, bisa pindah ke rekening yang lain begitu. Silakan simak sampai akhir. Tema ini kita hadirkan Mas Agung, seorang cyber security dan digital forensic expert. Ya, luar biasa nih posisi jabatannya. Mas Agung DH, MSF, CEH, CAFI. Nanti bisa saya jelaskan ini apa nih. Beliau ini sangat expert di dunia cyber security. Terima kasih Mas Agung. Silakan simak semua teman-teman sampai akhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak John. Luar biasa hari ini topiknya harusnya menarik gitu ya. Karena kita akan membahas keamanan digital. Karena sekarang ini dunia kita nggak jauh dari dunia digital soalnya. Betul, betul Pak Riki. Bapak Ibu Betul sekalian, sekali. ya, acara Postpreneur kita ini didukung penuh oleh PT Pos Indonesia. Karena dari PT Pos dan IHK Logistik, kami berkomitmen untuk pengembangan teman-teman UMKM, BUMDes, dan koperasi untuk bisa masuk ke dunia digital marketing. Nah, kita akan simak dan saksikan bersama company profile dari PT Pos Indonesia. Setiap hari ada banyak sekali aktivitas jual beli yang terjadi di sekitar kita. Agar kegiatan tersebut bisa berjalan dengan lancar dan ekonomi terus tumbuh, pengiriman logistik memiliki peran yang sangat besar. Di era digitalisasi saat ini, pengiriman logistik juga harus akurat dan mudah dijangkau semua orang. PT Pos Indonesia hadir sebagai end-to-end logistic partner yang dapat digunakan semua orang dengan infrastruktur logistik terlengkap dari hulu hingga hilir. Didukung oleh 3 grup perusahaan, menjadikan Pos Indonesia menjadi postal operator paling kompetitif. Terdiri dari jasa logistik oleh PT Pos Logistik Indonesia, jasa keuangan oleh PT Pos Finansial Indonesia, properti oleh PT Pos Properti Indonesia. Berbagai pelayanan kurir, logistik hingga finansial dapat diakses secara mudah, real time, cepat, aman dan praktis dengan menggunakan aplikasi digital Pos Indonesia yang terintegrasi. Kami menjamin pengiriman logistik sampai ke pelosok negeri dan seluruh dunia. Kami juga telah menjadi solusi bagi lebih dari 1 juta UMKM dan 4.700 korporasi. Didukung oleh 10.000 armada, baik darat, laut, dan udara di seluruh Indonesia yang siap melayani pelanggan setiap harinya.
Logistik Pos Indonesia telah berkontribusi besar dalam kemajuan perekonomian di Indonesia. Baik kegiatan ekonomi di wilayah terpencil, terdalam, terdepan, dengan pelayanan prima mulai dari antarjemput, pengemasan, sampai dengan asuransi. Pos Indonesia melayani berbagai bentuk pengiriman, didukung oleh supply chain yang lengkap, mulai dari contract logistics, project logistics, hingga fulfillment center. Selain sebagai solusi pengiriman logistik, Pos Indonesia juga menjadi solusi kegiatan ekspor impor lintas negara dengan sistem international freight management yang lengkap. Setiap perpindahan barang mulai dari gudang, pelabuhan atau bandara, hingga tiba di tempat tujuan, selalu dimonitor menggunakan metode point to point dengan koneksi yang bekerja sama antar negara. Hingga seluruh penjuru dunia, United States dan Kanada, South America, Eropa, Afrika, dan Asia. Seluruh proses dari awal hingga akhir dimonitor dengan real-time dashboard reporting system. Memiliki fulfillment operation system dari inbound, storing sampai dengan outbound delivery untuk menjaga kualitas pengiriman barang. Kami telah memiliki pengalaman dan kepercayaan dari berbagai pelanggan, baik dari sektor pemerintah dan juga swasta. Dan sebagai bentuk keseriusan kami dalam memberikan pelayanan terbaik, Pos Indonesia selalu memperhatikan faktor kualitas, kesehatan, keselamatan, serta kebersihan lingkungan dalam menjalankan tugas. Pos Indonesia, your trusted logistic partner. Mau hidupmu jadi lebih mudah dan juara? Ya pakai PosPay, platform digital keuangan dari PT Pos Indonesia. Bikin transaksi keuangan kamu lebih mudah, nyaman, dan gak pakai ribet. Banyak banget layanan keuangan digital yang dapat dinikmati. Mulai dari transaksi berbagai macam tagihan, transaksi QRIS, transfer dana rekening Giro Pos hingga 50 juta per hari, juga kirim wesel pos ke penerima yang gak punya rekening bank. PosPay dapat membantu nasabah untuk mendirikan bisnis, kantor pos mandiri, berupa PosPay Agen. PosPay juga menjangkau layanan kebutuhan para pekerja migran Indonesia untuk melakukan transaksi keuangan dari luar negeri loh. PosPay adalah solusi bagi pelaku bisnis konvensional dan syariah, wirausaha milenial, sampai UMKM. Jangan khawatir, bagi masyarakat yang tidak memiliki rekening bank, dengan PosPay, kamu bisa bertransaksi seperti layanan perbankan. PosPay, emang paling ngerti kamu. Kita sudah saksikan bersama transformasi PT Pos Indonesia, semua layanan dalam satu genggaman. Wah, keren. Mau kirim-kirim, sudah tersedia aplikasi Pos Aja untuk layanan keuangan, mau bayar-bayar, mau top up, mau transfer, sudah ada aplikasi PosPay. Semua sudah disediakan buat masyarakat Indonesia
memudahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kembali ke topik kita hari ini, bagaimana membangun kesadaran cyber security gitu ya. Ini ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Joni tadi, penting buat teman-teman para pelaku usaha, baik UMKM, BUMDes maupun koperasi. Jangan sampai nanti akun-akun rekeningnya gitu ya dibobol oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Hari ini kita sudah kedatangan tamu Mas Agung. Ini luar biasa Mas Agung sebagai cyber security nih, gitu ya. Kita akan menyimak pemaparan dari Mas Agung bagaimana mengamankan nah, handphonenya Bapak Ibu supaya tidak bisa dijangkau oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Nah, pertama-tama, terima kasih Mas Agung Sama-sama Pak. sudah bersedia hadir kembali di Postpreneur kita. Karena memang sekarang ini Pak John, banyak juga masyarakat kita, bukan cuma di Indonesia, pasti di luar, yang mungkin usianya sudah agak lanjut ataupun yang kurang paham teknologi gitu ya. Pakai handphonenya Betul. smartphone, tapi perilakunya belum smart gitu Mas Agung ya. Iya. Iya, betul. Betul, betul Pak Riki. Dan kita kecanggihan peralatan itu seharusnya diimbangi juga dengan kemampuan kita untuk memahami bahwa teknologi itu bisa mengamankan Hmm. kita, apalagi saat ini sudah ada undang-undang perlindungan data pribadi gitu ya. Jadi sangat-sangat hati-hati kalau mengisi link-link masuk grup gitu ya, atau ada masuk grup tapi data kita dicuri oleh orang lain, dijabriin gitu ya. Hmm. Jadi sangat-sangat berbahaya. Sehingga mungkin perlu tips dari Mas Agung, kabarnya juga nomor handphone kita harus dibedain dengan nomor yang terdaftar handphone kita di rekening bank. Kabarnya begitu sih salah satu caranya Oh, supaya iya. tidak kebobolan begitu. Silakan Wah. Mas Agung, waduh ini sudah luar Ini biasa nih penting nih Bapak temanya. Ibu sekalian untuk menyimak pemaparan Mas Agung nih sampai selesai, gitu ya. Nggak sabar lagi nih. Nanti di setelah pemaparan Mas Agung kita akan buka sesi tanya jawab buat Bapak Tuh. Ibu teman-teman yang ingin bertanya terkait cyber security nanti dengan Mas Agung, gitu. Iya, Pak. Nah, Mas Agung sedikit informasi bahwa teman-teman peserta masih kita mute, Mas Agung suaranya. Iya, iya, iya. Nanti kalau mau interaksi Oke, bisa melalui kolom chat ya Mas. siap. Oke. Silakan Mas Agung, waktu dan tempat kami persilakan. Baik. Oke. Saya coba share screen dulu, Pak. Lihat Pak ya, Sudah muncul, jelas Mas. ya. Oke, full screen ya. Baik. Baik, terima kasih Pak Riki. Yap. Ada Pak Riki, Pak Joni ya, Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di acara webinar kita pagi hari ini. Ini mungkin yang keempat kali atau ketiga ya saya hadir di channel ini. Ya, betul Mas. Iya, Kemarin baik. tentang halal juga ya. Iya, siap. Mudah-mudahan saya bisa memberikan kontribusi Pak dengan Ya, kasih Mas. pemikiran-pemikiran yang saya miliki ya, sehingga bisa sharing kepada Bapak Ibu semuanya ilmu-ilmu yang saya miliki, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, pagi ini saya diamanahkan nih oleh Pak Riki dan Pak Joni untuk memberikan sharing session terkait dengan membangun kesadaran cyber security, atau saya lebih detailkan ke cyber crime ya bagi UMKM di era digital. Karena memang mungkin nanti segmennya di sini adalah kebanyakan Bapak Ibu pengusaha ya, bisa ada yang menengah, besar maupun yang kecil ya. Tentu ini bagaimana kita bisa membangun kesadaran ketika tentang kejahatan cyber atau cyber crime di era digital ini yang semakin maju, tentu teknologinya dan kriminal di sisi cybernya juga ikut berkembang tentunya.
Ini tentu menjadi tantangan sendiri ya, bagaimana kita mampu untuk proaktif dan waspada di dalam melindungi diri dari ancaman cybercrime, terutama terkait dengan perlindungan data pribadi tadi yang disampaikan oleh Pak Joni ya, dan juga bagaimana kita membangun kesadaran mencegah dari serangan-serangan cyber seperti itu tentunya yang memang saat ini sangat marak ya gitu. Baik, sebelum ke materi lebih dalam lagi, mungkin saya sedikit menyampaikan apa sih definisi dari cybercrime atau cyber kejahatan cyber ya dan ancamannya. Cybercrime ini tentu kejahatan yang memang dilakukan ya dengan sengaja tentunya untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi tentunya. Ini menggunakan komputer, jaringan internet, dan teknologi tentunya dengan keahlian-keahlian khusus, mana nanti tujuannya adalah penipuan, pencurian identitas, pembobolan data, dan melalui teknik penyebaran malware, phishing, itu tujuan akhirnya adalah tadi mencuri data dan mendapatkan keuntungan secara finansial seperti itu. Dan nah ini profil pelaku cybercrime ya, Bapak Ibu, sedikit saya kupas bahwa pelaku cybercrime atau kejahatan cyber ini tentu memiliki motivasi ya, bagaimana dia mendapatkan keuntungan, kemudian juga bagaimana dia ingin akses ke informasi rahasia dengan melakukan beberapa teknik serangan ya tentunya yang sudah dirancang seperti itu oleh si pelaku tentunya. Kemudian pelaku ini juga tentu harus memiliki keterampilan ya, teknik mereka miliki untuk melakukan serangan gitu. Tidak hanya seperti kita melihat adanya serangan secara fisik ya, tetapi di dalam cybercrime ini tentu ada teknik khusus yang dilakukan oleh si pelaku cybercrime. Di antaranya adalah mereka biasanya memiliki teknik pemrograman, kemudian teknik hacking, kemudian juga teknik bagaimana dia melakukan serangan melalui social engineering, dan beberapa langkah-langkah teknologi lainnya yang tentunya bertujuan untuk mengeksploitasi ya kerentanan sistem keamanan yang dimiliki oleh target tentunya. Nah, pelaku cybercrime ini mereka tidak hanya beroperasi secara individu ya, mereka juga beroperasi secara kelompok. Kita bisa sebut dengan sindikat ya. Kemudian juga bahkan ada organisasi besar yang secara terstruktur memang melakukan apa namanya serangan-serangan cybercrime. Itu tadi tujuannya untuk mendapatkan keuntungan secara finansial. Kelompok-kelompok ini biasanya terorganisir dengan baik, mereka juga memiliki jaringan yang luas, kemudian juga memiliki kemampuan secara teknik yang baik, dan kemudian juga secara operasional tentu mereka mempunyai biaya-biaya yang sudah mereka siapkan tentunya untuk beroperasi secara transnasional atau internasional. Dan kemudian tadi saya sampaikan di awal bahwa penggunaan teknologi tentu ini menjadi tantangan tersendiri ya, karena penggunaan teknologi tentu juga diiringi dengan kerentanan cyber tentunya. Semakin canggih teknologi, kalau kita bicara teknologi ini sekarang sudah masuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence ya, yang sebelumnya kita menggunakan Internet of Things sudah beralih kepada AI, juga machine learning. Nah, ini tentu kecanggihan-kecanggihan secara teknik dan teknologi ini juga dibarengi juga dengan bagaimana pelaku cybercrime ini juga apa namanya menggunakan tools yang sama di dalam operasional yang mereka melakukan attack terhadap target tentunya. Ini yang harus tentu kita waspadai bersama. Kemudian dampak cybercrime terhadap individu dan organisasi ini tentu
sangat merugikan ya, karena individu kehilangan data, kemudian identitas dimanfaatkan gitu secara sembarangan, ya misalkan orang mencuri identitas kita digunakan untuk uh, melakukan pinjaman online misalkan ya, atau proses apa namanya, berubah ke kartu kredit misalkan, atau hal-hal lain yang negatif tentunya, yang secara proses sangat merugikan kita tentunya. Itu dampak-dampak inilah yang harus kita pahami, harus kita waspadai ya, sehingga nanti kerugian-kerugian finansial yang besar, reputasi yang besar, gangguan operasional dari akibat serangan cyber ini bisa kita mitigasi lebih awal tentunya. Itu kita harus paham juga jenis-jenis serangan, kemudian bagaimana kita harus memiliki awareness terhadap data-data pribadi dan teknologi yang kita gunakan tentunya. Jadi PR dan sendiri bagaimana nanti kita mitigasi dampak dari serangan cyber secara individu maupun organisasi. Kemudian data statistik cyber di Indonesia kurang lebih 40% yang meningkat 5 tahun terakhir. Kemudian ada kurang lebih 1,2 juta pengguna internet Indonesia yang menjadi korban kejahatan cyber setiap tahunnya nih ya. Setiap tahun kita akumulasi mungkin sudah berapa puluh juta ya, ketika orang sudah mulai sadar teknologi, akses ke teknologi, akses ke internet, mereka pasti akan terhubung dengan serangan cyber tentunya. Kemudian kalau bicara total kerugian, kurang lebih secara ekonomi akibat serangan cyber crime di Indonesia ini mencapai 1 triliun per tahunnya. Nah, tentu angka ini menjadi sangat besar. Nah, bagaimana di angka ini berapa persen sih KM? Tentunya KM ini sebagai salah satu tulang punggung ekonomi nasional tentu berkontribusi ya di dalam nilai kerugian ini. Nah, ini yang harus kita tekan, jangan sampai angka itu terus meningkat. Pagi ini mungkin kita akan coba berikan awareness ke Bapak Ibu, kita sadar terhadap risiko cyber yang ada di sekitar kita. Nah, ini industri yang paling banyak diserang ya. Secara posisi banyak sekali beberapa industri yang terkait banyak diserang oleh serangan cyber, dari mulai government, education atau pendidikan, kemudian IT, communication. IT ini juga rawan ya terhadap serangan, kemudian transformasi, industri finansial seperti perbankan, pelayanan keuangan PT Pos itu juga sangat riskan ya terhadap serangan cyber. Kalau kita bicara ini, tentu yang paling banyak diserang biasanya adalah perusahaan-perusahaan layanan jasa keuangan, kemudian edukasi, government itu bahkan menjadi target juga saat ini. Nah, ini beberapa top 10 grafik anomali ya, beberapa serangan-serangan yang ada, dari mulai apa namanya, generic Trojan, kemudian ada phishing, kemudian juga ada serangan virus, brute force, ada man in the middle attack, dan seterusnya. Ini jadi beberapa poin yang itu menjadi apa namanya, metode ya, bagaimana seorang hacker, seorang attacker itu berserangan terhadap targetnya. Kemudian tadi saya sampaikan ya, beberapa kerugian yang ada di Indonesia setiap tahun terhadap secara finansial ya, dari dampak serangan cyber. Itu ini kita di dunia UKM ini memiliki peran penting, karena secara nasional UKM ini berkontribusi terhadap produk domestik bruto ya, atau PDB negara kita ini sebesar 61%, atau kurang lebih 9,6 triliun. Ini sangat cukup besar ya kontribusi UKM terhadap perekonomian nasional, dari mulai penyerapan tenaga kerjanya, kemudian juga
produk-produk yang tentu ini menjadi tantangan tersendiri bagaimana nanti pemerintah, khususnya Kementerian UKM ya yang sekarang dibentuk. Nah, ini salah satu komitmen juga pemerintah bagaimana membesarkan UKM yang ada di negara kita, karena tadi ada kontribusi yang cukup besar gitu terhadap perekonomian nasional. Nah, target kita juga di pemerintah ini terus meningkatkan bagaimana UKM ini bisa memberikan kontribusi PDB secara nasional ya, itu dengan berbagai cara. Salah satunya adalah melalui digitalisasi ya, digitalisasi dari UKM sehingga memberikan kemudahan akses baik internal maupun eksternal terkait dengan pengembangan bisnis UKM tentunya. Ini tadi saya sampaikan juga bahwa pemerintah tentu berkomitmen ya bagaimana mendorong UKM dalam perekonomian Indonesia, salah satu dengan melalui digitalisasi, kemudian juga melalui beberapa program dan kebijakan, dan tentu sekarang di pemerintah Pak Prabowo sudah dibentuk ya Kementerian UKM sendiri, sehingga ini menjadi concern bagaimana pemerintah akan fokus terhadap pengembangan UKM. Tentunya ini menjadi nilai plus dari Bapak Ibu nanti memberikan semangat tentunya dalam mengembangkan usaha-usaha Bapak Ibu semuanya. Nah, kemudian pemerintah juga menyiapkan yang solusi atas kendala-kendala UKM dari mulai kebutuhan modal, kemudian bagaimana melakukan produksi yang baik, bagaimana melakukan sertifikasi halal terhadap produk-produk yang dihasilkan, kemudian juga tidak kalah penting bagaimana melakukan ekspansi terhadap pasar ya, tentunya ini menjadi penting gitu. Mungkin melalui jaringan PT Pos Bapak Ibu bisa melakukan pengiriman barang untuk ekspor ke luar ataupun secara nasional ya, mendistribusikan barang melalui bantuan PT Pos tentunya. Nah, langkah-langkah pemerintah ini tentu ada beberapa hal dari mulai sosialisasi, kemudian membangun infrastruktur seperti jaringan internet sehingga nanti mudah menjangkau daerah-daerah yang sulit terjangkau, kemudian juga dilakukan pendampingan, pelatihan, dan seterusnya. Ini tentu bagian dari upaya pemerintah bagaimana memberikan solusi terhadap kendala-kendala yang dihadapi oleh UMKM tentunya. Ya, simpel itu ini. Agung, ya siap. jelas. Halo Pak. Kurang jelas. Jelas ya Pak sekarang Pak? Sekarang juga jelas. Oke. Mic-nya. Iya, mic-nya begini Pak. Baik. Bapak Ibu, saya lanjutkan ya, peningkatan UKM di dalam ekosistem digital ini bagian dari solusi bagaimana pemerintah berupaya untuk meningkatkan ekosistem UKM untuk lebih maju tentunya. Itu. Nah, tadi Pak Joni juga sebutkan bahwa PT Pos sudah memiliki Pos Aja, kemudian juga ada Pospay. Tentu ini Bapak Ibu bisa memanfaatkan ekosistem digital ini menjadi satu sarana teknologi yang digunakan di dalam proses transaksional ataupun nanti pada saat kebutuhan pengiriman barang ya, seperti itu. Kemudian ini yang harus kita waspadai bersama Bapak Ibu, bahwa digitalisasi itu tentu juga tidak semata-mata memberikan kenyamanan, tetapi ada sisi lain yang harus kita waspadai, yaitu adalah serangan cyber. Ada beberapa informasi terkait dengan serangan cyber ya, yang memang sangat rentan, terutama terhadap UKM. Gitu. Hampir setengah dari serangan cyber itu tentu akan berdampak pada bisnis kecil ya. Faktanya, kalau saya lihat data itu ada 46% dari semua serangan cyber yang ada di seluruh dunia itu memang mempengaruhi usaha dengan jumlah karyawan kurang dari 1.000. Nah, ini tentu ya, ini merupakan usaha kecil ya yang memang target dari serangan ancaman cyber. Di tahun 2023 ini usaha kecil ini cukup terpukul ya akibat serangan cyber. Kurang lebih ada 40% ini melaporkan adanya serangan cyber. Nah, tentu ini menjadi
kewaspadaan Bapak Ibu bagaimana nanti menyikapi teknologi ini. Tapi bukan berarti kita menghindar dari teknologi ya Bapak Ibu, karena teknologi menjadi penting karena itu sarana bagaimana kita mengembangkan, meningkatkan usaha-usaha yang kita miliki ya ke dalam satu ekosistem yang sehingga bisa dijangkau tentunya oleh masyarakat sebagai konsumen gitu. Nanti kalau kita tidak masuk ke dalam ekosistem digital juga kita akan menjadi stuck gitu usahanya, sehingga apa namanya produksi meningkat tetapi proses pemasaran juga turun. Nah, ini menjadi kerugian tersendiri tentunya gitu. Tapi yang penting adalah bagaimana kita meningkatkan apa namanya kesadaran ya terhadap risiko-risiko serangan cyber, bagaimana kita memahami apa saja jenis serangan cybernya, kemudian potensi-potensi serangannya seperti apa, kemudian bagaimana kita menangani serangan ketika bagaimana kita menangani ketika terjadi serangan cyber, tentunya ini menjadi penting. Nah, ini ada beberapa serangan cyber ya yang terjadi terhadap UKM. Ya, tentu ini merupakan serangan serius ya, yang dapat membahayakan perekonomian negara tentunya. Kenapa? Karena 60,5% tadi perekonomian Indonesia ini ditopang oleh Bapak Ibu semuanya nih sebagai pelaku usaha UMKM ya. Nah, ini memberikan kontribusi yang cukup besar. Nah, ketika serangan cyber terhadap UMKM meningkat, nah ini tentu juga berdampak pada bahayanya perekonomian negara tentunya. Nah, tentu apa namanya UMKM sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia, nah, ini juga rentan terhadap serangan cyber seperti ransomware, phishing, eksploitasi, kerentanan perangkat lunak, dan seterusnya. Sehingga itu ini yang harus kita edukasi terus Bapak Ibu sehingga menjadi aware, menjadi paham, menjadi tahu bagaimana kita menghadapi serangan-serangan cyber tentunya. Kemudian ini kurang lebih gambaran ya bagaimana ada 15 yang saya sajikan terhadap serangan cyber yang umumnya terjadi ya, yang terjadi dan dilakukan oleh apa namanya cyber attack tentunya. Ini tentu akan merusak sistem atau secara finansial mereka mendapatkan keuntungan tentunya. Yang pertama adalah phishing ya, phishing atau spear phishing. Ini serangan yang melibatkan pengiriman email palsu biasanya. Itu kemudian email ini disisipi dengan link yang dirancang untuk menipu korban agar memberikan informasi sensitif ya. Ketika Bapak Ibu klik link yang ada, itu ini menjadi apa namanya pintu masuk ya bagaimana serangan itu terjadi. Itu nanti akan diminta mengisi data pribadi, informasi sensitif lainnya seperti password, PIN dan seterusnya, atau nomor rekening. Nah, ini tentu yang sering banget terjadi adalah serangan phishing ya. Dan juga man in the middle attack. Ini biasanya ya, serangan-serangan ini lebih maju lagi karena mereka penyerang ini akan menyisipkan dirinya di dalam satu koneksi ya, antara pengguna dengan server, kemudian mereka untuk mencegat, memodifikasi data yang dikirim misalnya pada saat Bapak Ibu login ke aplikasi atau sistem. Nah, itu serangan man in the middle attack ini beraksi sehingga mereka bisa mengakuisisi user dan password atau PIN yang Bapak Ibu kirim ke sistem seharusnya tetapi dibelokkan oleh si pelaku, sehingga mereka bisa akses aplikasi mobile banking misalkan seperti itu. Kemudian juga ada serangan malware ya. Serangan malware ini tentu menjadi berbahaya ya, karena biasanya malware ini merupakan perangkat lunak ya, berbahaya yang dirancang untuk merusak sistem atau mencuri data. Kemudian ada juga serangan ransomware, ini yang akan mengunci data korban, kemudian meminta bayaran tebusan biasanya ya. Nah, ketika si organisasi atau individu yang diserang ini ingin mendapatkan kembali datanya, seperti kejadian beberapa tahun lalu ya terhadap Bank BSI. Nah, itu kurang lebih ada serangan ransomware yang mereka juga minta tebusan seperti itu. Kemudian ada serangan SQL injection, ada
distributed denial of service atau DDoS yang selama ini tujuannya bisa untuk melumpuhkan layanan online dengan membanjiri server dengan target dan lalu lintas yang sangat besar sehingga jaringan menjadi drop, server menjadi drop. Ini serangan DDoS. Kemudian yang paling banyak memang tadi serangan phishing ya, phishing, kemudian malware, ransomware. Nah ini memang yang paling banyak terjadi di Indonesia atau di kita. Kemudian ini yang umum terjadi ya, yang terjadi dari 15 itu, yang umum terjadi adalah ada phishing, kemudian social engineering, kemudian malware dan ransomware, ada hacking dan pembobolan sistem. Hacking ini sangat marak ya sekarang, bahkan beberapa pelaku hacking kemarin ketika kita Bapak Ibu mungkin menyimak ya Piala Dunia ya, bagaimana negara lawan kita itu karena terindikasi melakukan beberapa kecurangan sehingga hacker-hacker kita beraksi untuk melakukan serangan terhadap sistem komputer atau jaringan yang ada di negara lawan kita ya. Gitu. Nah itu salah satu bukti bahwa kejahatan hacking atau pembobolan sistem itu sangat risiko dan berdampak tentunya. Kemudian ada pencurian data atau identitas, kemudian ada yang lainnya ya. Jadi intinya bahwa kejahatan cyber ini tentu akan merugikan secara individu maupun organisasi. Itu Bapak Ibu penting ya untuk selalu waspada dan melindungi diri dari berbagai jenis serangan cyber. Ada tentu beberapa tips yang harus kita pahami ya untuk menghindari serangan cyber. Misalkan tadi kita jangan mudah percaya pada email atau pesan yang mencurigakan. Kemudian kita juga menggunakan kata sandi yang kuat ya, yang unik setiap akun. Di episode sebelumnya saya sudah coba gambarkan juga ya beberapa cara bagaimana apakah email kita aman, apakah email kita sudah diretas, dan bagaimana kita menggunakan kata sandi yang aman. Misalkan kita melakukannya dengan kombinasi huruf besar, huruf kecil, kemudian angka, karakter, dan seterusnya minimal 8 digit. Nah, kalau lebih seperti itu jangan menggunakan nama dan tanggal lahir. Nah, itu sangat mudah dan rawan untuk diretas. Jadi kita menggunakan kata-kata atau icon-icon yang memang jarang digunakan sekarang akun kita atau user dan password kita menjadi aman. Kemudian kita juga harus memperbarui perangkat lunak secara teratur, kemudian berhati-hati tentunya ya dalam klik tautan file sumber yang tidak aman ya. Kemudian yang berikutnya adalah ini merupakan beberapa jenis serangan ya dari phishing, contohnya phishing, kemudian juga ada middle attack, kemudian ada malware, ransomware, SQL injection, dan DDoS yang tadi sudah saya sampaikan sebelumnya. Tentu ini menjadi menjadi penting ya bagaimana mengetahui beberapa jenis serangan sehingga kita paham ya apa yang dituju oleh si penyerang itu. Ini ada beberapa contoh saja ya, beberapa contoh itu jenis-jenis serangan. Jadi intinya bahwa pelaku kejahatan itu terus akan mengembangkan teknik-teknik baru seiring dengan tadi kemajuan atau perkembangan teknologi gitu, sehingga menjadi penting bagi kita ya bagaimana kita selalu waspada dan di dalam melindungi diri dari ancaman cyber. Ada beberapa tips yang saya sampaikan bagaimana kita menggunakan kata sandi atau password yang kuat dan unik di setiap akunnya. Kemudian juga mengupdate perangkat lunak yang kita gunakan, menggunakan antivirus, firewall yang terbaru tentunya. Itu menjadi penting. Kemudian kita juga harus berhati-hati di dalam membuka email atau tautan yang memang kita tidak kenal ya. Cuman kadang-kadang kita menjadi penasaran kan ya, misalnya apalagi isinya misalkan terkait dengan bansos misalkan atau hadiah, kita menjadi penasaran ya.
Sehingga secara tanpa sadar ataupun kita sadari, kita klik dan kita masuk ke dalam serangan cyber. Kemudian kita juga harus memperbarui sistem operasi atau aplikasi secara teratur ya, diupdate aplikasinya sehingga menjadi lebih kuat dengan solusi yang sudah dibuat untuk keamanannya oleh si pemilik aplikasi, sehingga kita diarahkan untuk melakukan update yang secara teratur. Kemudian yang tidak kalah penting bahwa kita harus melakukan backup data ya secara berkala. Ini menjadi penting ketika kita mendapat serangan ransomware, misalkan kita memiliki data yang sudah kita backup, yang tentunya data itu sama dengan data yang di hack oleh si pelaku tentunya, sehingga kita bisa mengaktifkan data-data yang kita miliki tentunya, sehingga proses rasional tidak terganggu. Nah, ini tadi yang disampaikan oleh Pak Joni Eka ya, ada tautan berupa PDF ya dari Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian juga ini saya tadi pagi mendapatkan serangan cyber ya dari rekan saya yang sepertinya akunnya sudah diakuisisi oleh si pelaku ya. Dia menggunakan akun yang seolah-olah yang memang saya kenal, padahal sudah diakuisisi oleh si pelaku atau hacker ini, dan mereka memberikan link phishing ya terkait dengan informasi bansos. Ini tentu kalau kita tidak waspada, karena yang mengirim rekan kita, kita pasti akan membuka. Padahal kita tidak tahu bahwa sebenarnya tadi nomor rekan kita atau keluarga kita sudah diakuisisi oleh si hacker atau pelaku, sehingga kita dengan santainya kita pasti akan membuka. Ini yang paling umum dan sering terjadi. Nah, ini harus kita waspadai ya, karena biasanya serangan ini menyembunyikan link phishing atau malware. Ketika kita klik, maka malware ini akan bekerja ke handphone kita atau ke laptop kita. Mereka akan mencuri data pribadi, mencuri kata sandi, mencuri nomor rekening, kemudian mencuri informasi sensitif lainnya ya, sehingga mereka dapat mengontrol atau menggunakan user yang kita miliki untuk login ke aplikasi mobile banking misalkan gitu, sehingga mereka dengan leluasa bisa mengakses karena sudah diakuisisi akunnya oleh si pelaku atau attacker tadi. Mereka bisa berbelanja, mereka bisa mentransfer uang saldo yang kita miliki di rekening bank, karena tadi akun kita sudah diakuisisi oleh si pelaku. Nah, ini yang sering terjadi dan harus diwaspadai oleh Bapak Ibu tentunya. Tadi sudah saya singgung ya bagaimana phishing itu dan social engineering. Nah, ini adalah dua jenis serangan cyber yang sering banyak dilakukan oleh pelaku kejahatan cyber untuk mendapatkan akses informasi pribadi atau sistem komputer yang Bapak Ibu miliki. Ini biasanya dilakukan tadi melalui email, pesan teks, atau tautan palsu yang memang sengaja dirancang untuk Bapak Ibu agar memberikan informasi pribadi yang bisa diakses oleh si pelaku tentunya. Kemudian bagaimana dengan social engineering? Social engineering ini sebenarnya yang bisa menjadi serangan ini lebih bersifat manipulatif. Biasanya pelaku kejahatan ini akan mencoba memanipulasi psikologi Bapak itu untuk mendapatkan informasi mereka. Misalkan mereka berpura-pura menjadi teman, keluarga, atau petugas, misalkan tugas kurir ya, yang sering ada untuk kiriman dari petugas kurir di PT Pos yang mengaku-ngaku mereka, padahal sebenarnya bukan. Mereka sengaja memberikan tautan palsu sehingga Bapak Ibu menjadi percaya ya, karena ini seperti seolah-olah akun resmi. Tentu kita harus mencegah ini dengan berhati-hati ya terhadap email atau pesan yang memang sebenarnya kita kirim dan kita tidak kenal.
kita harus menciptakan dulu sebelum kita klik atau memasukkan informasi pribadi. Harapannya Bapak Ibu jangan mudah percaya ya terhadap orang yang baru dikenal, kemudian mungkin secara online juga akses itu baru dan belum pernah dilakukan. Nah, ini menjadi hal yang harus diwaspadai kemudian. Kemudian malware ya. Malware ini sebetulnya singkatan ya dari malicious software ya. Nah, ini perangkat lunak yang berbahaya yang dirancang tadi saya sampaikan untuk menyusup ke handphone misalkan atau ke sistem, mereka akan berusaha mengambil alih kontrol atas sistem komputer, mengambil alih kontrol terhadap handphone kita, kemudian mereka juga dapat menyebar melalui berbagai cara seperti email, unduhan file, situs web yang terinfeksi dan seterusnya. Tentu ini menjadi sangat berbahaya. Malware ini ada beberapa jenis ya, Pak Ibu. Ada ransomware, tadi saya sampaikan di atas. Kemudian juga ada fileless malware, malware yang memang membuat perubahan-perubahan pada file-file di sistem operasi, biasanya menyerang sistem komputer ya. Kemudian spyware, ini malware yang mengumpulkan data aktivitas pengguna tanpa sepengetahuan kita. Gitu. Kemudian juga ada adware, ini malware yang menampilkan iklan yang tidak kita inginkan. Ketika kita klik, kita akan masuk ke dalam link mereka dan mereka akan bekerja untuk mengambil data informasi kita. Nah, ini sering juga terjadi ya, serangan malware berupa adware. Kemudian ada Trojan juga, malware yang menyamar sebagai program yang berguna. Tetapi sebetulnya ketika kita install, Trojan ini akan bekerja juga sama, akan mengambil data informasi yang mereka inginkan, terutama data-data sensitif, data pribadi ya, sebenarnya mereka bisa gunakan untuk akses secara tidak sah tentunya. Kemudian juga ada jenis worm, ini yang menyebar sendiri melalui jaringan tanpa bantuan pengguna. Mereka akan masif ya, ketika worm ini menyerang, mereka dapat menyebar melalui jaringan secara masif. Kemudian ada rootkits, ini malware yang memberikan akses tingkat tinggi ke sistem komputer pada penyerang. Kemudian juga ada keylogger, malware yang merekam setiap penekanan tombol pada keyboard. Itu ada keyloggers, nanti Bapak Ibu misalkan kita tanpa sadar mengetik password, mengetik PIN, keyloggers ini akan bekerja ya, merekam setiap penekanan tombol pada keyboard. Kemudian ada bots. Nah, ini satu program ya, biasanya dikendalikan dari jarak jauh untuk melakukan serangan cyber. Nah, gejala-gejala infeksi malware tentu kita harus pahami juga. Misalkan kinerja komputer melambat, kemudian program tiba-tiba berhenti atau tidak bekerja, kemudian juga muncul iklan yang tidak biasa, tiba-tiba muncul iklan di HP, kadang-kadang juga HP tiba-tiba muncul suara iklan atau suara yang tidak dikenal gitu, padahal kita tidak merasa tidak menginstal ya, tapi sebetulnya tadi ada malware yang masuk sehingga menyerang. Kemudian juga ada muncul file atau program yang tidak dikenal, kemudian tiba-tiba ada perubahan pada pengaturan sistem. itu harus kita waspadai ya. Bagaimana sih cara pencegahannya? Pertama mungkin kita harus mengunduh perangkat lunak dari sumber yang terpercaya tentunya. Misalkan kita WA atau Telegram, itu harus dari sumber yang terpercaya. Kita akan menginstal aplikasi Postpay, tentu harus sumber dari yang terpercaya dari linknya PT Pos yang resmi tentunya. Kemudian juga memperbarui sistem operasi atau perangkat lunak itu secara teratur. Kemudian juga ya, hati-hati terhadap menu dan tautan mencurigakan. Kenapa ini saya ulang-ulang? Karena memang ini sangat penting ya Bapak Ibu, bagaimana kita mencegah tadi terhadap serangan cyber. Kemudian tadi membuat kata sandi yang kuat dan unik, kemudian juga cadangan data atau tadi ya backup data secara teratur sehingga ketika ada serangan atau infeksi malware kita aman seperti itu. Nah kemudian jadi ransomware ya, kita harus aware, kemudian kita harus
tahu bagaimana kita harus melindungi data kita dari serangan-serangan tersebut. Ini saya skip ya di sana. Nah, ini kan software dan penjualan data yang biasanya akses data ransomware ini akan menyerang sehingga data tidak bisa diakses karena tadi terenkripsi. Kemudian motifnya tentu dia akan meminta uang tebusan ya. Contohnya tadi saya sampaikan ada kasus bangsa Indonesia, ada PDE juga. Itu resiko terkaitnya adalah data availability, kemudian reputasi perusahaan. Kemudian ini biasanya mereka akan melakukan shutdown terhadap sistem ya, sehingga layanan menjadi terganggu ya seperti itu. Nah ini tentu harus kita waspadai ya bagaimana serangan ransomware berdampak pada kebocoran data tentunya. Berikutnya adalah hacking dan pembobolan sistem. Nah ini Bapak Ibu tentu sudah tidak asing ya kata-kata hacker, hacking. Ini tentu harus kita waspadai ya karena sebetulnya hacker ini ada yang positif, ada yang negatif ya. Tapi mungkin kebanyakan memang kita melihat dari sisi negatifnya karena pelaku kejahatan cyber atau hacker ini biasanya memang memiliki tadi tujuan-tujuan yang secara pribadi menguntungkan seperti finansial misalkan seperti itu. Ini tentu kita harus waspada ya bagaimana kita meningkatkan keamanan terhadap sistem kita secara ketat, bagaimana kita menggunakan kata sandi yang kuat, membangun keamanan jaringan melalui firewall, antivirus dan seterusnya, kemudian juga pembaruan terhadap perangkat lunak yang kita miliki sehingga kita tidak mudah dibobol oleh si hacker. Ini beberapa informasi ya terkait kejadian hacker atau hacking beberapa dan salah satunya adalah UKM ya. Bahkan di dalam 1 tahun terakhir ini UKM kita kurang lebih 60% di Indonesia ini terkena hack. Sangat-sangat harus kita waspadai. Kemudian juga tadi ada akun penyebaran judi online ya yang berkedok hiburan misalkan game, ternyata di situ adalah ketika kita klik, kita install ternyata adalah situs judi online. Nah, ini banyak sekali terjadi. Kemudian hacking ya. Ini social engineering ya. Bagaimana tadi apa namanya? Teknik manipulasi, kemudian jenis teknik serangannya dari phishing, pretexting, baiting, scareware dan seterusnya. Ini juga tadi sudah saya sampaikan. Bagaimana kita harus hati-hati terhadap serangan-serangan social engineering attack seperti itu. Kemudian ini sudah saya sampaikan tadi. Skip ini. Nah ini terkait dengan kebocoran data ya. Penyebab kebocoran data breach biasanya adalah pencurian aset perusahaan atau pribadi ya, kemudian kredensial yang lemah dan dicuri, kemudian insider threat, ada phishing attack, ada human error dan berantakan aplikasi. Kemudian bagaimana sih data breach ini terjadi? Ada beberapa tahapan ya yang dilakukan. Mereka biasanya pelaku melakukan riset dulu, kemudian hacker ini juga melalui risetnya dia akan mencari celah kelemahan ya. Tentu mereka bisa lakukan untuk eksploitasi dan akses. Kemudian dia melakukan tahapan yang kedua adalah serangan. Serangan ini bisa mereka lakukan dengan 2 cara ya. Melalui social engineering juga melalui infrastruktur weakness. Artinya bahwa mereka tadi melakukan serangan-serangan yang awal adalah melalui phishing, kemudian mengirim spam, malware, dan seterusnya. Kemudian juga melalui telepon juga ya, atau phishing ya. Itu. Kemudian serangan-serangan yang lainnya juga mereka akan memanfaatkan kelemahan infrastruktur ya. Mereka akan mengeksploitasi kelemahan infrastruktur melalui tadi serangan SQL injection, ada session hijacking dan seterusnya. Sehingga mereka yang ketiga bisa mengakses file data
database, melalui akses server dan seterusnya untuk mendapatkan data yang memang mereka inginkan. Seperti itu kurang lebih ini alur dari kebocoran data. Kemudian jenis data pribadi ya, data-data pribadi ini ada data informasi kesehatan, data genetik, ya, genetik itu seperti apa namanya, jenis kelamin, gender, juga data informasi anak, data biometrik, ada sidik jari, ada face recognition, kemudian catatan jabatan, informasi data keuangan pribadi dan lainnya yang diatur di dalam undang-undang tentunya. Ini tentu yang harus kita waspadai, yang harus kita lindungi Bapak Ibu terkait dengan data pribadi tadi terhadap serangan-serangan hack ya. Karena kenapa harus dilindungi? Karena kita tentu harus mencegah dari kerugian finansial, potensi pencemaran nama baik, minimalisir potensi pelanggaran privasi, kemudian juga potensi penipuan dan seterusnya. Nah, ini pintu masuk insider cyber ya. Di dalam cyber incident ini ada 3 pintu celah ya, dari mulai people, proses, kemudian teknologi. Nah, biasanya yang banyak terjadi adalah di people-nya ya, Bapak Ibu. Di people ini tentu akan masuk ke insider trade, kemudian ada social engineering yang tadi saya sampaikan. Jadi kurang lebih 90% insider cyber ini memang berhubungan dengan faktor kelalaian manusia. Jadi kita yang tidak aware sehingga tadi masuk serangan-serangan cyber seperti itu. Ini tadi ya, people, teknologi, dan prosesnya itu harus kita jaga. Bagaimana kita melakukan kontrol terkait dengan keamanan data kita. Hari ini kita melakukan proses ini ya, ada cyber security awareness. Bagaimana kita mengenal jenis-jenis serangan, kemudian teknik-teknik serangan yang dilakukan oleh attacker, kemudian juga bagaimana kita aware terhadap serangan-serangan itu, cara-caranya kita menghindari serangan dan mengantisipasi serangan dan seterusnya. Nah, jadi kita belajar itu. Kemudian ini ada beberapa modus penipuan ya yang terkait dengan transaksi kris. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa simak ya, biar tidak jenuh saya akan tampilkan sedikit video. Nggak ada suaranya, Mas. Nggak ada suaranya. Suaranya nggak ada, Mas. Suaranya. Halo Pak, Suaranya suaranya, kurang, nggak suaranya ada nggak muncul ya? suaranya. Sebentar, di Zoom-nya Pak. Di Zoom-nya itu Di Zoom-nya Pak biasanya. Nggak apa-apa Pak, nanti saya ini. Waktu saya sampai jam berapa ya Pak? sampai jam 11.30 bisa, Mas. Oke, siap, siap, siap. Baik. Ini saya percepat aja ya. Nanti mungkin. Nah, nanti saya jelaskan aja ya. Mm-mm. Jadi ini ada transaksi eh, seorang bapak-bapak melakukan transaksi melalui QRIS ya, yang di toko ketika dia membeli obat. Tadi total transaksinya adalah 400.000 sekian. Nah, kemudian setelah transaksi selesai, si
kurang lebih Bapak Ibu. Jadi tadi ada transaksi QRIS yang pelakunya ini coba apa namanya membuat bukti palsu ya ketika sudah melakukan transaksi karena si petugas tokonya ini tidak aware ya, tidak hati-hati juga, tidak memastikan buktinya asli atau tidak, kemudian tidak mengecek juga apakah sudah masuk eh, transaksinya ke rekening yang bersangkutan gitu. Karena kebanyakan biasanya transaksi kris ini hanya dipoto saja ya, dipoto sebagai bukti padahal dia tidak memastikan uangnya masuk atau belum. Padahal si pelaku ini membuat bukti palsu ya ketika dipoto akan sama tentunya, sehingga si petugas toko juga akan yakin bahwa itu benar, tapi ketika dicek ternyata palsu gitu. Nah ini yang harus kita waspadai Bapak Ibu, harus hati-hati ya. Nanti bisa menggunakan QRIS PT Pos, nanti ada ketika transaksi itu ada langsung muncul notifikasi Bapak Ibu, jadi yakin ya, jadi yakin bahwa apa namanya, transaksi benar sudah masuk ke rekening Giro Pos Bapak Ibu. Nah, ini nanti mungkin bisa baik menjadi perhatian ketika Bapak Ibu menggunakan. Kalau di PT Pos, insya Allah sudah aman ya, sudah secure. QRIS-nya sudah langsung ketika ada transaksi langsung saat itu juga notifikasi aman ya masuk rekening. Kemudian saya ambil contoh lain lagi ya Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, jadi kalau yang case ini terkait dengan ketidakhati-hatian kita ya ketika kita HP-nya rusak, kemudian diservis, kita lupa logout dari mobil banking dan ternyata apa lognya tersimpan di dalam sistem HP kita gitu. Ini ketika kita servis si pelaku apa namanya orang yang menservis ini memanfaatkan uh, kelemahan-kelemahan itu sehingga dia coba akses PIN, password, email ya, di dalam HP kita. Jadi, mereka bisa akses dan tadi mengambil kurang lebih 88 juta ya yang diambil oleh si pelaku. Kemudian uang itu digunakan untuk judi online dan kalah ya. Akhirnya dia di penjara. Ini sebetulnya banyak terjadi ya, tapi mudah-mudahan si pemilik bengkel HP ini amanah orangnya ya, sehingga tadi ya dia tidak melakukan pencurian terhadap data-data sensitif yang ada di HP. Cuman saran saya ketika Bapak Ibu apa ingin servis HP, HP-nya rusak, nah ini pastikan juga data-data yang ada di HP ini terbackup ya, terbackup dan kita tidak menyimpan password dan PIN-nya di dalam HP sehingga orang bisa dengan mudah mengakses ya, ketika dia memiliki celah untuk mengakses fisik HP kita, mereka tentu dengan mudah juga bisa mengakses sistem yang ada terinstall di HP kita tentunya. Jadi kehati-hatian Bapak Ibu. Kemudian nah, ini sering terjadi ya Bapak Ibu.
ini dalam bahasa Inggris, nanti mungkin Bapak Ibu bisa baca teksnya, karena ada gangguan di suara ya, nanti saya jelaskan juga. Oke, Bapak Ibu. Jadi di contoh ini tadi ya ada apa namanya, seorang yang sudah terbiasa menggunakan sosial media, ada Instagram, kemudian Facebook, ada beberapa lagi. Nah, si pelaku ini tentu sudah memang dia mengamati ya bagaimana eh, perilaku dari si target ini ya. Dia mengupdate ijazahnya, mengupdate mengupload ijazah, kemudian mengupload identitasnya, kemudian juga menyampaikan informasi tentang tanggal lahir dan bulan dan tahun dan seterusnya. Nah, ini yang banyak terjadi ya Bapak Ibu. Tanpa kita sadari ketika kita mengisi aplikasi Instagram misalkan, di situ diminta untuk mengisi tanggal lahir, kemudian juga mengisi alamat dan informasi yang lainnya, masuk foto-foto kita. Nah, itu uh, yang di-upload. Biasanya kita senang nih pasang status ya. Nah, ini tentu dengan kejadian ini harapannya Bapak Ibu bisa lebih berhati-hati ketika akan memasang status-status di media sosial ya, karena hacker-hacker ini setiap detik mengawasi setiap gerak Bapak Ibu gitu. Tentu harus kita waspadai. Tadi data-data itu dimanfaatkan oleh hacker, bisa akses ke layanan perbankan dan uangnya habis terkuras tentunya. Nah, ini yang harus kita waspadai ya Bapak Ibu semuanya. Ada slide-nya cukup banyak ya Bapak Ibu. Waktu itu sepertinya mungkin saya cukupkan kali ya Pak Joni ya, nanti ada sesi dari Pak Riki juga ya. Nah, sehingga kita mungkin berbagi waktunya. Nah, kurang lebih itu Bapak Ibu secara overall sih sudah saya sampaikan ya, bagaimana jenis-jenis serangan ya, kemudian bagaimana kita harus aware terhadap serangan-serangan yang ada di sekeliling kita ya, terutama terhadap serangan cyber tentunya. Bagaimana kita membangun proteksi terhadap akun-akun kita, password, PIN, dan seterusnya, sehingga kita tidak mudah dibobol oleh attacker tentunya. Kurang lebih seperti itu. Mungkin itu Pak Joni, Pak Riki, saya kembalikan waktunya. Terima kasih banyak. Makasih, Aduh, Mas Agung. Mas Agung, keren ini Mas. Mas, ada yang oke. Sebelumnya kita buka sesi tanya jawab buat teman-teman yang ingin bertanya. Silakan dinyalakan mikrofonnya, raise hand, nanti kita bergiliran ya. Nah, Oke. nah, sambil menunggu Mas Agung ada yang bertanya di Ya, kolom chat. Ini boleh. biasanya teman-teman UMKM itu Mm-mm. ketika ada undangan untuk pelatihan baik dari kementerian maupun dari lembaga lainnya, Mm-mm. itu biasanya kuotanya kan terbatas dan mereka berebut tuh untuk mengisi. Ya, Nah, gimana tips dan triknya untuk membedakan mana benar-benar undangan dari kementerian terkait untuk pelatihan ataupun pemaparan ataupun pengenalan sesuatu lah ya, dengan ya, yang abal-abal gitu Mas Agung. iya, iya. Baik, baik Pak. Betul. Ini tadi ya, sepertinya saya tadi singgung juga, ketika Bapak Ibu menerima link ya, link pendaftaran atau link tadi misalkan informasi ataupun apapun itu melalui email, melalui WA atau melalui media sosial, nah tentu harus meyakinkan dulu
bahwa link itu benar nggak. Ya. Bagaimana caranya? Tentu Bapak Ibu kalau link dari kementerian biasanya itu belakangnya adalah .go.id ya, governments. Nah, kemudian depannya pasti HTTPS gitu. Nah, kemudian apa namanya eh, dari kementerian mana misalkan perindustrian atau BPJPH. Nah, tentu link itu akan sama ya. Bapak Ibu bisa browsing dulu misalkan Betul. dari Kementerian Perindustrian. Nanti Bapak Ibu masuk coba googling Kementerian Perindustrian. Nanti Bapak Ibu cek deh sama enggak sih linknya. Itu paling mudah ya Bapak Ibu melakukan itu. Paling mudah. Kemudian biasanya si pelaku juga akan menginformasikan bahwa ada hadiah atau dan seterusnya. Nah, kemudian Bapak Ibu harus curiga nih kalau biasanya di kementerian itu tidak akan menyampaikan hal tersebut gitu. Kalaupun ada nanti akan disampaikan pada saat sesi acara berlangsung gitu. Nah, itu paling mudah nanti Bapak Ibu meyakini bahwa link itu valid atau tidak. Nah, salah satunya kita harus cross check juga ya. Kita harus cross check juga. Bapak Ibu browsing juga untuk meyakinkan seperti itu. Nah, ketika Bapak Ibu terlanjur nih klik link itu tentu kita harus kembali lagi ketika Bapak Ibu diminta mengisi data terlalu banyak, misalkan ada ibu kandung, kemudian ada tanggal lahir biasanya diminta juga ya. Tapi sebenarnya bukan primary ya ketika Bapak Ibu akan mengikuti acara biasanya nama, alamat. Jika isiannya itu macam-macam ada ibu kandung, kemudian tanggal lahir, ada nomor rekening bahkan gitu ya. Nanti disampaikan ini untuk pembayaran apa namanya insentif dan seterusnya. Nah itu harus waspada juga gitu. Apalagi harus diminta memasukkan PIN gitu. Bahkan memang ada beberapa kejahatan dunia maya yang sampai dia meminta si pelaku, si korban itu memasukkan PIN-nya, gitu. Bahkan username dan password mobil banking misalkan. Nah, itu harus diwaspadai. Kurang lebih seperti itu Pak. Oh, oke. Betul. Kayaknya harus ada cross check kembali ya Mas Agung ya. Terkait Betul dengan Pak Joni. kita Iya. harus akses dulu, cari di Google, kementeriannya apa atau badannya apa. Kalau bisa juga mengecek kembali di akun media sosialnya, di IG atau Mm-mm. Facebook. Biasa juga akan ada yang tentang itu. Harus dikonekkan. Tapi memang kadang-kadang orang akan mengisi cepat buru-buru itu karena ada keterbatasan waktu mendesak, Sama karena Iya, ada kuota iya, Pak iya. John, biasanya kuota terbatas gitu. Kuota terbatas gitu ya. Iya, iya. Tapi tetap ya Bapak Ibu tetap harus waspada. Kuncinya adalah kewaspadaan karena tadi 96% ya kejahatan apa namanya? Cyber itu justru bukan karena tadi teknologinya atau apa, tapi karena kelalaian manusianya gitu. Kelalaian manusia ini terkait ketidakwaspadaan kita, ketidakhati-hatian kita gitu. betul, betul. Nah, Mas Agung yang mau tanya lagi saya, yang akhir ini kan marak itu apa pengiriman lewat PDF ya. Mm-mm. Nah, itu gimana cara kerjanya yang PDF, Mas Iya Agung? Kan betul. harusnya Iya, kan Aku bingung, filenya bingung. APK kan? iya, iya, iya. Heeh, Iya, kok betul. bisa Mas Eko? Ah, ah. PDF kok bisa masuk gitu. Iya, sebetulnya serangan PDF ini udah lama ya Pak, udah lama banget ya, udah lama dilakukan oleh si attacker ya. Misalnya bentuknya phishing Pak. Ah, phishing PDF ini memang terselubung ya Pak. Mereka akan di dalam PDF itu si pelaku ini biasanya sudah menyimpan malware atau tautan berbahaya. Ketika orang klik, nah, otomatis nih si apa namanya malware tadi yang tersembunyi itu dia akan mencuri data pribadi, tapi ada nomor rekening, kata sandi, informasi sensitif lainnya, sehingga bahkan mereka bisa mengontrol sistem kita dari jarak jauh. Gitu. Memang PDF phishing ini sangat berbahaya dan sulit dikenali, Pak. Dikenali ya, karena tadi orang akan melihat ya PDF itu file dokumen biasa gitu, sehingga sulit dibedakan ya antara file yang sah dan tidak sah. Kemudian juga berbagai jenis malware itu bisa disisipi di dalam phishing PDF. Jadi sangat beragam ya, mulai dari virus, ransomware, hingga spyware. Nah itu tentu secara kerugian finansial sangat berbahaya dan dapat disalahgunakan untuk penipuan finansial biasanya. Nah, pencegahannya gimana sih gitu ya kan? Ya, yang pertama kita memang harus tetap harus waspada ya Pak.
harus waspada, kemudian juga harus perhatikan isi pesannya. Isi pesannya itu biasanya itu mengandung kalimat yang tidak biasa lah ya. Kemudian dari kesalahan tata bahasa atau terlalu mendesak dan sebagainya gitu. Nah, kemudian juga jangan mudah percaya gitu karena kita harus selalu memverifikasi informasi yang kita terima dari sumber yang terpercaya. Pasti tadi ya melalui file DJP itu pasti ada hal-hal yang si attacker itu tidak akan sama persis gitu kalau kita teliti, kalau kita jeli ya gitu. Kemudian kita juga harus mengamankan sistem kita dengan antivirus, anti malware, anti firewall dan seterusnya sehingga HP kita ketika ada PDF masuk atau link yang masuk, mereka akan menotifikasi Pak. Hati-hati gitu ada informasi bahwa file ini tidak aman gitu. Nah ini uh, apa kita harus waspadai juga gitu. Kita harus memberikan keamanan terhadap perangkat lunak kita sehingga ketika kita klik itu akan notifikasi sebelum kita melanjutkan ke proses selanjutnya ya notifikasi bahwa file ini tidak aman, hati-hati untuk diunduh dan seterusnya gitu. Memang kita harus hati-hati banget ketika kita mengunduh file PDF ya. Tadi harus dari sumber yang terpercaya, kemudian filenya juga harus kita verifikasi ya. Kurang lebih seperti itu Pak. Oh, oke. Berarti kuncinya memang harus ada kewaspadaan gitu ya. Betul Pak. Selain tadi kita coba install beberapa apa namanya software ya yang bisa mengamankan, yang bisa memberikan notifikasi bahwa file itu tidak aman gitu. Nanti si software itu akan bekerja memberikan notifikasi ke kita. Kita lebih berhati-hati lagi ketika kita akan mengklik atau melanjutkan tautan ataupun file yang kita klik tadi Pak. Betul, Mas Agung. Sekarang apalagi dengan banyaknya AI yang bisa membuat suara yang mirip gitu ya, Iya, membuat video dengan wajah kita dan kita bisa berbicara dengan suara kita, teman kita tidak pernah melakukan gerakan seperti itu dan ini ada aplikasinya dan suara pun kadang-kadang itu bisa direcording oleh telepon. Kemudian suaranya itu bisa di-convert dengan kata-kata lain betul. gitu ya. Jadi Ah, memang sangat hati-hati. Jadi kalau kita menerima telepon dari asing gitu ya, yang iya, bukan plus 62 misalnya ya, atau plus 69, plus 6 berapa gitu ya, bukan 62. Dan suara kita itu di-recording gitu ya. Kemudian dimasukkan ke betul. dalam aplikasi dengan kata-kata yang mereka akan kasih. Ini ada foto kita juga, kemudian disebarkan. Soalnya itu kita canggih Pak Riki. Saya melihat, wah ini kok asli banget nih kayak orang lain gitu ya. Kayak orang asli, pada orang lain. Iya. Oh, Betul Pak. Ini bisa kita angkat jadi tema tersendiri nih Pak, kejahatan AI ini. Itu karena memang Betul, ancaman baru nih Pak di era digital ya. Karena betul, betul, eh, betul ngeri Pak. banget ya, setelah ngeri Pak. betul Pak. Ini karena foto orang sudah meninggal pun bisa bisa Bisa, hidup kembali gitu. Atau ya, foto kita betul, pun bisa hidup gitu seolah-olah gitu. betul. Dengan Contohnya Pak. begini, kita kan sedang webinar nih, ada foto kita di atas ini ya. Kemudian ini suara kita ada keluar dan ada recordingnya. Kemudian dikasih ganti-ganti yang lain. Oh, Iya, betul Pak. Nah, itu memang revolusi teknologi ya, khususnya AI ini membawa Oh, dampak positif kehidupan. Tapi sisi lain, ini menjadi pintu potensi kejahatan baru tentunya di dunia betul, digital betul. gitu. Tadi yang Jadi Bapak kita paling penting itu harus cross check, verifikasi mm-mm, ulang. Kalau punya password itu mm-mm, ada passwordnya, ada step selanjutnya begitu ya. iya, Kemudian jangan kalau punya rekening ini jangan meletakkan satu rekening dananya, tapi harus banyak betul. rekening gitu, Ah, betul. lebih supaya bagus kalau aman. dititipin ke rekening saya, Pak. Dan juga Iya betul Pak. Karena kejahatan memanfaatkan AI ini banyak macamnya Pak. Ada deepfake ya, tadi penipuan benar, dengan benar, video, benar, audio benar, palsu, gitu kan ya. benar, Ada, benar, ada benar, propaganda juga. Salah satunya benar, misalkan dia menyebarkan informasi palsu yang menyesatkan, mempengaruhi opini publik. Nah ini bagian dari serangan-serangan contohnya menggunakan begini, teknologi saya AI. ya Mas Agung misalnya dalam bahasa Indonesia ini sekarang
Iya, Tiba-tiba nanti bisa dalam bahasa Inggris, dalam bahasa China, dalam betul. bahasa Jepang gitu ya, itu bisa juga Heeh, begitu buat ya. betul, Pak. Iya, lebih persuasif, Pak, tentunya Ya, serangan-serangan di cyber dengan menggunakan AI ini. betul. Kayaknya topik yang menarik itu Mas, Iya, untuk boleh, Pak. tahun Siap. 2025 nanti kita Iya, ulik-ulik lagi. siap, siap, Pak. Siap. Sangat relevan dengan kekinian, Pak. Nah, Mas Ini Agung, betul. ada penanya lagi di kolom chat. Iya. Ini, jadi kemarin itu bahasanya apa nih? Jadi ada orang asing yang WA gitu ya. Hmm. Kalimatnya cuma bilang hello, lalu Hmm. dibuka, si penerima ini cuma ketik tanda tanya, langsung kena hack, data tersedot. Emang Hmm. bisa, Mas Agung? Iya, iya. Di WA? Oh, bisa seperti itu, Pak. Betul. Oh, ah, Itu jadi memang sebetulnya mereka memanfaatkan phishing tadi ya. Ada phishing, ada malware. Nah, mereka menggunakan kalimat atau kita harus apa namanya, mengetikkan. Dia misalkan ketika kita buka, dia biasanya meminta kita cukup memberikan eh, kata-kata apa atau huruf apa. ah. Nah, seperti itu. Nah, ketika kita klik, tentu itu menjadi seperti perintah, Pak. Perintah karena si pelaku sudah menyiapkan coding ya, coding Hmm. tertentu, sehingga dengan perintah itu langsung mengeksekusi itu, Pak, masuk ke dalam smartphone kita gitu. Hmm. Nah, itu canggihnya, Pak. Sekarang memang berbagai cara orang melakukan serangan ya. Gitu. Wah, Betul. gimana cara Mereka, mencegahnya kalau begitu, Pak Agung? Kan dia cuma say hello gitu kan? Ya itu, Pak, tadi eh, pertama adalah kita harus waspada. Ketika Hmm. kita tidak kenal, abaikan, bahkan langsung Ya, delete aja gitu. Ini kan Oh, karena kita kan sama sekali tidak kenal ya orang asing, ah, apalagi orang asing nih, gitu kan ya, ah. orang asing. Kita Kadang kita penasaran, wah, bule nih, Hmm. kita dikenal bule nih, gitu kan, penasaran aja kita balas. Nah, ternyata mereka punya target seperti itu gitu. Nah, Hmm. tadi intinya kuncinya adalah hati-hati, Pak, dan kalau kita tidak kenal, abaikan seperti itu. Nah, betul. Betul. Sip. Dan kalau jangan kita terlanjur cepat untuk merespon kalau ada sesuatu yang bukan kita tidak kita kenal, jangan cepat-cepat kita merespon. Ya tunggu aja 2-3 jam ke depan gitu ya. Kemudian kalau beliau nggak ada chatting lagi atau informasi lagi, langsung kita delete. Berarti cuman say hello aja. Iya. Terus Ah, jangan menyimpan histori ini, Pak. Login, mobile banking, password, ah. PIN gitu. Kadang-kadang kan kita menyimpan ya, auto save gitu ya, sehingga Ya. memudahkan karena kita merasa kita ribet nih kalau harus login, memasukkan Ah. lagi dan seterusnya. Padahal itu adalah resiko sekali gitu. Ketika tadi ada serangan-serangan malware, phishing, kita dengan mudah akan apa namanya, diakses, bahkan dikendalikan gitu HP kita oleh si pelaku gitu. Jadi Gitu. uh, kita lebih baik kita mengisi password atau PIN berulang kali ketika kita membutuhkan akses untuk login ke akun finansial kita daripada uh, resikonya sangat besar gitu. Hmm. Apalagi jumlah nominal di rekening kita sangat besar gitu. Tentu kita harus lebih berhati-hati gitu, Pak. Oke. Betul. Wah, ini teknologi itu bagaikan pedang bermata dua ini ya. Nah, itu, Pak. Sisi lain tentu manfaatnya besar ya, Pak. Sisi lain tapi itu aspek kegiatannya juga harus kita waspadai. Oke. Ini bagus juga nih ada yang bertanya nih dari Bapak atau Ibu Nando. Semisal kita sudah terlanjur menekan klik atau klik gitu ya link phishing-nya. Lalu apa ada langkah darurat yang bisa dilakukan untuk memitigasi, meminimalisir dampak kerusakan misalkan gitu, Pak? Kalau kita sudah akses nih, Pak, tadi Ya. udah ngisi segala macam data yang kita sadar ya. Ketika kita sadar, tentu kita yang utama adalah kita menyelamatkan akun yang paling potensi untuk jadi sasaran, misalkan tadi mobile banking ya. Rekening kita harus segera tuh telepon ke banknya, kita minta diblokir akunnya. Kita harus cepat juga tuh reaksinya, karena memang kalau sudah terlanjur, ya si pelaku juga akan cepat gitu menguras rekening kita. Gitu. Harus lebih cepat lagi dari mereka gitu. Nah, itu Hmm. antisipatifnya seperti itu. Nah, yang paling mudah dilakukan gitu. Kita memblok rekening kita, minta ke perbankan, blok, atau kita bisa lakukan sendiri nih, misalkan kita login dengan HP yang lain seperti itu. Ya, saran saya sih
HP untuk kita komunikasi nomornya ya dengan yang lainnya itu dibedakan. Kita harus bangga. Tadi Pak Joni juga sampaikan di awal ya, kewaspadaan ada beberapa cara yang kita bisa lakukan. Betul, kalau untuk nomor handphone itu untuk di perbankan katanya harus dibedain gitu. Hingga handphonenya notifikasinya di sana gitu-gitu. Apalagi data kita sudah bocor sekarang Pak. Bahkan Oh gitu. ada informasi terakhir beberapa hari lalu saya terima bahwa data perbankan kita, rekening Pak Joni itu sudah diketahui, sudah dijual bebas bahkan gitu. Jadi saya bisa kan login dengan akunnya Pak Udah bertambah lah. Joni, tinggal minta perbankan yang untuk minta diblokir atau minta ditransfer kemana, itu bisa Pak. Ngerinya sekarang udah serangan cyber seperti itu Pak. Kayak gawat. Ya, balik pemerintah ini ada peran pemerintah juga sebetulnya. Pemerintah harus lebih Ya, tegas bagaimana menegakkan regulasi, membuat regulasi tentunya sehingga kita dan masyarakat semuanya terlindungi. Betul. jadi acara kita ini memberikan wawasan atau bahwa ada celah-celah kerugian bagi kita di saat kita menggunakan digitalisasi ya di sini. Ya. Perbankan, itu mungkin cara pakainya, atau juga memang sistem itu sendiri juga lemah, belum masuk ke pengawas dalam sistem untuk mencegah pembobolan gitu ya, mudah untuk dihack dan sebagainya. Betul, Tapi betul. kita paling kita untuk memprotek diri kita itu tidak menyebarkan, menyampaikan tentang data-data kita gitu ya, dengan pada orang yang tidak butuh gitu ya. Betul. Pada saat pendaftaran kenapa ada mesti nama orang tua, kenapa ada nomor rekening gitu ya. Iya. Hanya untuk kepelatihan pada itu begitu kan kita pertanyakan. Jadi kita ada logikanya juga di situ. Iya. Sama tadi Pak Joni yang contoh saya sampaikan video ya. Biasanya kita tuh kan paling senang ya update status, foto KTP, kemudian foto tadi ijazah ada nama kita jelas, tanggal lahir kita jelas di ijazah. Habis wisuda nih, ijazahnya dipampang di medsos itu kan ya. Atau mendapat sertifikat apa kita pampang. Nah itu hacker dia akan melihat gitu. Oh ini dapat nih, ada nama, tanggal lahir, lengkap semuanya gitu. Nah ini bisa dimanfaatkan ya oleh si hacker nanti untuk mengakses akun-akun kita yang lain gitu. Ini sangat berbahaya gitu. Kalau mau upload pun sekarang sudah ada fitur di handphone itu untuk memblur wilayah-wilayah yang bisa kita protect gitu ya. Kalau ingin mengupload juga ya. Betul. Bahkan foto kita bisa dimanfaatkan orang lain Pak untuk kejahatan itu. Dia capture foto kita untuk pelaku kejahatan, padahal kita tidak melakukan. Nah, itu resiko juga. Betul. Jadi semua teman-teman kita waspada sekali. Kalau ada apa-apa pun kita cross check lagi. Jangan dapat hadiah atau dapat ini ya, pendaftaran. Kita kadang-kadang harus sabar dulu, jangan buru-buru gitu ya. Nanti kita harus cek lagi, tanya ke teman, tanya ke admin misalnya ya. Apalagi kita punya grup ya, ada punya grup WA dan sangat-sangat rentan sekali terhadap orang yang untuk melakukan japri-japrian. Oke. Betul. Ya, Bapak Ibu sekalian, di sini kami dari Interindo Arta Kreasi dengan PT Pos Indonesia membuka peluang kemitraan, Bapak Ibu. Jadi buat teman-teman yang mau berusaha, apalagi yang buat teman-teman UMKM, BUMDes dan koperasi yang memiliki produk fisik gitu ya untuk jualan. Nah, saat ini bisa mendapatkan double cuan. Nih kalau bahasa saya sama Pak John, double cuan jadinya. Jualan barangnya sudah dapat untung, gitu ya. Dijual melalui digital marketing gitu. Barangnya dikirim lewat agen pos. Nah, Bapak Ibu sebagai agen posnya, nanti akan dapat tambahan fee, dapat imbal jasa dari PT Pos. Gitu. Ini saya coba share screen, saya percepat. Nah, saat ini PT Pos Indonesia membuka peluang kemitraan untuk menjadi agen pos. Nah, kenapa kita gencar membuat pospreneur seperti ini dan menawarkan peluang kerjasamanya?
karena kita mau teman-teman BUMDes UMKM kita ini bisa naik kelas. Kenapa? Karena kita lihat jumlah penduduk negara tercinta kita ini sudah hampir 300 juta jiwa ya. Mungkin sekarang sudah 280-an sekian. Ini jumlah yang sangat besar, Bapak Ibu. Negara kita, Indonesia, ini masuk dalam urutan 4 negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Maka dari itu, kalau kita perhatikan di sekitar kita, negara kita ini menjadi pasar yang, apa ya bahasanya, mungkin pasar yang seksi buat investor-investor atau pedagang-pedagang dari luar ini berbondong-bondong datang bawa barangnya untuk jualan di Indonesia. Makanya BUMDes UMKM kita harus naik kelas, harus bisa menguasai pasarnya sendiri, gitu ya. Kita jangan menjadi pasar buat negara-negara luar, tapi kita harus juga menjadi produsennya. Bayangkan kalau 70% dari penduduk Indonesia sudah bisa mengakses internet, maka kita memiliki 194 juta jiwa potensial pelanggan. Ini jumlah yang sangat besar loh Bapak Ibu. Bapak Ibu buka toko di mall, itu paling potensial pelanggannya cuma berapa puluh ribu. Begitu masuk ke dunia digital, jutaan ini potensial pelanggannya. Ini peluang yang sangat besar, peluang yang sangat luar biasa. Belum lagi dari e-commerce, marketplace. Nah, kalau Bapak Ibu berjualan di marketplace, di Tokped, di Shopee, di Bukalapak, Lazada, Blibli, ini peluangnya juga sangat besar. Lalu sekarang terbuka juga untuk berjualan lewat media sosial. Ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok gitu ya. Nah, semua ini yang namanya jualan secara online lewat digital, ini tidak terlepas dari yang namanya pengantaran atau ekspedisi. Ya. Mau belanja di Tokped, mau belanja di IG, di Facebook, selesai belanja perlu ada satu pihak yang bertugas untuk mengantarkan pesanan kita supaya bisa sampai di rumah. PT Pos ini satu-satunya perusahaan jasa kurir yang ada di Indonesia yang bisa menjangkau seluruh wilayah Nusantara. Dari ujung Pulau Sumatera sampai Papua. Gitu ya. PT Pos memiliki lebih dari 4.500 kantor pos cabang. Ini setidak-tidaknya PT Pos itu ada satu kantor cabang di setiap kecamatan. Nanti Bapak Ibu ketika bergabung menjadi mitranya PT Pos, menjadi agen pos, ini layanan yang bisa dilakukan. Yang pertama melayani pembayaran tagihan rutin bulanan buat masyarakat sekitar yang mau bayar tagihan listrik abodemen, bayar BPJS, bayar PDAM, dan lain sebagainya. Yang kedua melayani top up atau isi ulang. Masyarakat sekitar yang mau beli token listrik, isi pulsa, top up e-money, beli voucher game, ini bisa dilakukan. Yang ketiga, melayani pengiriman surat dan paket ke seluruh Indonesia. Karena jaringan PT Pos ini tersebar di seluruh Nusantara. Yang keempat, melayani pengiriman surat dan paket ke seluruh dunia nih Bapak Ibu. Jadi jualannya Bapak Ibu ini ketika masuk di dunia digital, ada kemungkinan, ada potensi jualannya Bapak Ibu bisa dibeli oleh masyarakat di negara-negara tetangga, bahkan di luar dari itu, bisa dikirim ke Arab, bisa dikirim ke Kuala Lumpur, ke Hong Kong. Nah, PT Pos ini sudah tergabung dalam Asosiasi Kantor Pos Dunia atau UPU dengan anggota lebih dari 200 negara.
Yang kelima, melayani juga penjualan benda-benda pos. Ada perangko, materai, kartu pos, dan sebagainya. PT Pos juga sudah tersedia layanan COD, Cash on Delivery. Nah, ini bisa dimaksimalkan buat teman-teman yang jualan di media sosial. Biasanya di media sosial itu pembelinya mungkin takut, ragu untuk bayar dulu. Nah, ini bisa dimaksimalkan nih, kiriman COD. Barang sampai baru bayar. Nah, yang kedua, sudah tersedia juga kiriman cashless untuk yang berjualan di Tokopedia. Yang ketiga, kiriman cashless dari Shopee. Nah, sudah diakomodir seller-seller online, Shopee dan Tokopedia. Kenapa bergabungnya harus lewat IAK? Nah, karena di IAK kita satu saldo untuk semua layanan, Bapak Ibu. Mau bayar-bayar, mau top up, mau kirim-kirim, dilakukan di satu aplikasi, satu saldo. Nah, yang kedua, aplikasi IAK ini bisa berjalan atau dibuka di handphone Android ataupun melalui web di laptop atau di komputer. Yang ketiga, fee atau imbal jasa di IAK kita berikan harian. Hari ini transaksi, besok terima fee-nya. Langsung menambah ke saldo deposit. Yang keempat, kalau ada pengiriman yang mau dibatalkan, selama kirimannya masih berada di tempat agen, ini bisa dilakukan pembatalan dan saldonya kembali saat itu juga. Real time. Lalu yang kelima, buat Bapak Ibu sebagai pemilik agen pos yang pengelolaannya dilakukan oleh karyawan, ini bisa memonitor laporan transaksi maupun pergerakan saldonya. Digunakan untuk apa saja gitu ya. Harus dimonitor. Kalau kita lihat di tabel, itu adalah seluruh layanan PT Pos Indonesia, baik untuk kiriman domestik maupun luar negeri. Yang tiga teratas itu adalah kiriman yang paling banyak digunakan masyarakat untuk berkirim lewat pos. Yang pertama ada same day, lalu kedua ada reguler, yang ketiga ada next day. Imbal jasa yang nanti Bapak Ibu berhak terima dengan omset di bawah 25 juta adalah 17,5%. Kalau omset kirimannya sudah di atas 25 juta sebulan, maka persentasenya naik menjadi 20%. Nah, coba kita simulasikan, misalkan dalam sehari, Bapak Ibu menerima 40 paket dengan rata-rata ongkir 25.000. Maka sebulan omsetnya 25 juta. Dikali 17,5%, maka Bapak Ibu akan dapat imbal jasa atau fee 4.375.000. Ini dengan omset 25 juta. Ini di luar dari keuntungan jualan barangnya Bapak Ibu loh. Jualannya kan udah ada untung, lalu ini dapat fee lagi. Ketika jualannya semakin banyak, katakanlah omset pengirimannya sebulan sudah 100 juta, maka persentase fee-nya naik menjadi 20%. 100 juta kali 20%, Bapak Ibu dapat tambahan fee sebesar 20 juta. Ya. Syarat pengajuannya, yang pertama, sudah barang tentu memiliki tempat usaha yang strategis dan representatif. Karena Bapak Ibu membawa nama besar PT Pos Indonesia. Yang kedua, ada ketentuan jarak yang harus bisa dipenuhi, jarak antar agen maupun jarak dengan kantor cabang pos. Yang ketiga, mengisi dan melengkapi formulir pengajuan. Yang keempat, memiliki perlengkapan komputer, printer,
internet, timbangan, dan sebagainya. Yang kelima, ada dokumen identitas dan legalitas yang harus dilengkapi. Untuk pengajuan perorangan atau individu, ini melampirkan KTP, pas foto, kartu keluarga, NPWP, cover buku tabungan, dan yang terakhir ini NIB. Dengan KBLI-nya 53202, yaitu aktivitas agen kurir. Kalau Bapak Ibu mau buka agen ekspedisi yang swasta, nanti ada biaya franchise atau biaya pendaftaran. Nah, untuk yang swasta, kalau di Jakarta ini, biaya franchise-nya ada yang puluhan, bahkan ratusan juta, hanya untuk biaya franchise. Nah, saat ini kami dari IAK dan POS, ini untuk mendukung pengembangan UMKM, BUMDes, dan koperasi, saat ini kami menggratiskan. Jadi tanpa biaya pendaftaran, tanpa biaya franchise. Nah, karena full gratis, jadinya perlengkapan peralatan, eh, renovasi tempat, gaji karyawan, semua dikerjakan oleh calon agen, gitu ya. Nah, support kita, postpreneur kita. Nah, nanti proses pendaftarannya, setelah kami menerima kelengkapan dokumen, kami koordinasi dengan kantor pos tempat, supaya kantor pos tempat bisa survei ke tempat Bapak Ibu. Nah, setelah mendapat persetujuan dari kantor pos tempat, baru pengajuan kami lanjutkan ke kantor pos pusat untuk penerbitan izin operasional. Nah, setelah mendapatkan izin operasional, nanti kita jadwalkan untuk training. Baru agen siap untuk bertransaksi. Nah, terakhir ada MEM, 2 orang yang mau berkirim, 1 lewat pos, 1 lewat ekspedisi swasta. Kenapa muncul MEM seperti ini? Karena ternyata teman-teman ekspedisi swasta, cover areanya tidak ada yang seluas PT Pos. Jadi ketika mereka menerima kiriman yang tidak bisa dijangkau, mereka ngirim lagi ke pos. Jadi jangan kaget kalau nanti kirimannya sebelumnya pakai ekspedisi swasta, kok yang nganter tiba-tiba Pak Pos gitu. Nah, makanya muncul kenapa masih pakai yang lain. Kalau yang lain aja ngirimnya lewat pos. Nah, ini nomor kontak WA saya buat Bapak Ibu yang ingin bertanya atau ingin mengetahui lebih jauh mengenai peluang usaha menjadi agen pos, bisa dicatat 0816 191 4786. Saya ulangi ya. 0816 191 4786. Oke, kita masih ada waktu buat Bapak Ibu yang ingin bertanya, baik mengenai cyber security ataupun peluang usaha agen pos. Untuk Pak, boleh tanya Pak, Boleh, boleh, silakan. tertarik sih dengan bisnis kemitraan dengan pos itu. Apakah nanti kita juga ada laporan keuangan gitu-gitu Pak, kena pajak gitu atau gimana sih Pak? Saya belum paham. Makasih Pak, agak ketinggalan tadi. Oke. Nah, kalau setiap transaksi pengiriman itu nanti memang dipotong PPh ya. Nah, buat Bapak Ibu yang mau lapor, nanti kita sediakan bukti potongnya. Gitu. Baik Pak, makasih. Oke. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya?
Maaf Pak, satu lagi boleh ya Pak nanya? Boleh, boleh, boleh. Tadi kan udah. Nanyanya masih gratis. Kalau untuk BUMDes sendiri, misalnya kita ada BUMDes nih Pak, pengen tertarik nih jadi kemitraan, prosesnya juga sama nggak Pak dengan yang lain atau dengan teman-teman yang lain gitu? Makasih. Oke. Nanti kalau pengajuannya berupa badan usaha, kita butuh dokumen legalitas badan usahanya, Mbak. Seperti SIUP, terus akte pendirian, dan lain sebagainya. Oh gitu ya Pak. Baik Pak, Ya, makasih. ada lagi Bapak Ibu, silakan. Oke, Pak John mungkin bisa ditutup untuk sebelumnya Mas Agung ada closing statement mungkin? Eh, Halo Pak, ya, kalau dari saya paling ini Pak, eh, apa kita tidak boleh eh, apatis ya terhadap kemajuan teknologi gitu, karena bagaimanapun juga itu adalah tools yang harus kita manfaatkan juga dari sisi positif tentunya. Jadi tetap harus kita masuk di dunia digital, kita tetap harus menggunakan tools itu sebagai alat bantu kita dalam pengembangan diri, dalam pengembangan bisnis, dalam pengembangan bisnis kurir, agen pos misalkan ya. Tetapi satu hal tetap kita harus waspada bahwa eh, di sekitar kita serangan cyber itu mengancam setiap detik, setiap menit, setiap detik gitu. Nah, itu yang harus kita jaga selalu, bagaimana kita aware terhadap keamanan data kita, terhadap akun-akun kita, terhadap informasi-informasi kita, data pribadi. Nah, itu yang harus kita jaga, kita waspadai terhadap serangan-serangan cyber itu, Pak. Itu paling dari saya, Pak. Terima kasih. Oke, jadi sebenarnya kita harus terus terngiang juga perkataan Bang Napi dulu ya, Mas Agung ya. Waspadalah ya, Pak. Kejahatan terjadi bukan karena ada niat pelaku ya, Pak, Iya, karena ada kesempatan. betul. Betul sekali itu, Pak. Padalah, waspadalah. Waspadalah gitu. Waspadalah. Oke, Pak John mungkin boleh ditutup postpreneur kita hari ini dan mungkin bisa diberikan sedikit bocoran untuk postpreneur kita di 141. Silakan, Oke, Pak John. terima kasih. Pertama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Agung atas sharing ilmunya terkait dengan cyber security. Tentunya informasi ini mudah-mudahan bermanfaat bagi para peserta webinar kita pada hari ini. Juga nanti di-share juga di link Zoom, tentunya banyak penyebaran kemana-mana informasi ini terkait dengan kehati-hatian dalam penggunaan digitalisasi. Tentunya kalau saya bisa ngambil ini, kalau kita punya budget besar, sistem kita mesti adanya sertifikasi keamanan gitu. Jadi ada bagian-bagian tertentu yang mengeluarkan sertifikasi tentang keamanan sistem kita ini bagus atau tidak gitu. Tentunya bisa diperbaiki. Sementara kita sebagai salah satu pelaku pengguna end user dari penggunaan handphone, penggunaan komputer, laptop, kita harus waspada, hati-hati terhadap segala kemungkinan yang bisa menyebabkan kehilangan data, kehilangan dokumen gitu ya, kehilangan arsip, kehilangan apakah kehilangan rekening gitu ya, dan dana di rekening kita karena kelalaian kita juga, dan kita hati-hati, waspadalah. Oke, terima kasih banyak. Kemudian untuk Kamis depan kita tentang ini teman-teman member, member webinar kita Postpreneur di beberapa grup ini kita sudah data yang terdaftar ada 10 orang dan nanti akan ada parade produk bulan peserta member grup ya. Itu luar biasa, nanti itu banyak memberikan testimoni atau menyampaikan produknya melalui webinar ini. Nanti siapa tahu ada yang beli gitu ya, terkenal gitu ya. Dan tentunya pengirimannya harus melalui Depos gitu Pak Riki ya. Karena kita sudah memfasilitasi kegiatan tersebut.
Dan tentunya kegiatan ini merupakan kegiatan kita di tahun 2024 dan mudah-mudahan aja nanti Kamis depan dan Kamis awal Desember, kemudian Kamis kedua tentunya masih ada kegiatan webinar ini dengan topik-topik yang berbeda. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Mas Agung, kepada Pak Riki, kepada seluruh peserta yang sudah hadir di Postpreneur webinar kita yang ke-140 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih Mas wabarakatuh. Agung. Terima kasih Pak Riki. Nanti jangan Ani. bosan-bosan kalau diundang lagi, Mas. Siap, aman Pak. Agung, Silakan kapan Pak. kita ketemu ya di kantor Bandung ya. Oke, Pak. Oke. Saya tunggu di Cilaki Pak. Oke, Iya, Pak. makasih Mas Agung Makasih, semua saya Bapak undur Ibu, diri terima Pak. kasih. Ya, Salam sukses. Assalamualaikum.